bahwa yang terjadi itu tetap ada keterlibatan Allah, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas takdirnya Allah. Kalau sekarang dia sakit, berarti memang ditakdirkan oleh Allah. Tentu dia ridha dengan itu, tentu dia tetap menerima itu. Karena ridha, maka tidak membuat hatinya risau atau gelisah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, kesenangan atau kesedihan itu sebenarnya dari sisi takdir adalah sama saja, sama-sama dari Allah, sama-sama sesuatu yang dikehendaki Allah. Nah, oleh karena itu kesulitan-kesulitan itu pasti akan terjadi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kesulitan itu tidak menyebabkan kita jauh dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hikam yang kemarin kita sampai pada hikmah yang ke-23. Hikmah yang ke-23 beberapa hari yang lalu itu berbicara bahwa jangan sampai kesibukan dunia itu menyebabkan kita tidak muraqabah kepada Allah. Artinya jangan sampai kesibukan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan duniawi itu menyebabkan kita tidak tersambung dengan Allah. Nah, sedangkan yang hikmah yang sekarang kita bahas itu adalah hikmah yang ke-24, yaitu terkait dengan kesulitan-kesulitan yang menjadi karakteristik dunia. Ibnu Athaillah mengatakan, la tastaghrib uqu'al aqdar ma dumta fihi fi hadihid dar. Janganlah engkau merasa aneh atau heran, jangan kau merasa heran terjadinya kekeruhan atau kesulitan-kesulitan selama kamu hidup fi hadihid dar, di dunia ini. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu jangan heran atau menjadi aneh ketika terjadi kesulitan-kesulitan selama engkau berada di dunia ini. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Sebabnya adalah karena sesungguhnya dunia itu tidak menampakkan kecuali sesuatu yang menjadi hak sifatnya dunia dan wajib sifatnya dunia. Artinya bahwa dunia itu tetap akan menampakkan karakteristiknya sendiri. Apa yang menjadi karakteristik dunia itu adalah bahwa di dunia itu akan ada tipu daya, akan ada hal-hal yang mempesona, juga akan ada hal-hal yang ruwet. Juga di dunia ada hal-hal yang problematis. Juga dunia ada hal-hal yang akan melalaikan kepada Allah. Itu karakteristik dunia. Artinya selama orang itu hidup di dunia, maka kesulitan-kesulitan itu tetap akan ada. Berbeda dengan ketika orang itu berada di surganya Allah besok. Maka segala sesuatunya menjadi nyaman. Segala sesuatunya menjadi menyenangkan. Apa yang menjadi karakteristik juga adalah diantaranya bahwa dunia akan ada kematian, ada orang sakit, ada orang sehat, ada juga fitnah, ada juga gempa. Nah, itu menjadi karakteristik sendiri dari dunia itu.
Karena itu lalu jangan heran kalau itu terjadi. Dengan demikian maka tidak ada orang yang lalu mengatakan, kok itu orang yang soleh kok ya sakit. Itu menjadi salah, karena memang itulah dunia, akan mengalami itu. Kok ada orang itu rusak, jahat, kok ya tidak pernah sakit. Nah, itu hal-hal yang menjadi karakteristik dunia. Jadi, dan semuanya orang akan mengalami itu, mengalami proses itu. Karena di situ ada jalaliyahnya Allah, ada jamaliyahnya Allah. Jadi di dunia ini terkait dengan hal-hal yang berhubungan di situ Allah Maha Agung Maha Kuasa, berarti bisa mungkin orang itu sakit, bisa mungkin ada bencana, bisa mungkin ada banjir bandang, bisa saja itu ada angin yang luar biasa. Nah, itu terkait dengan jalaliyahnya Allah. Tetapi juga ada orang yang merasakan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Itu terkait dengan jamaliyahnya Allah, kemahaindahannya Allah. Nah, selama hidup di dunia yang seperti itu pasti ada. Nah, karena pasti ada, maka tidak perlu orang itu terheran-heran. Kok misalnya sakit kok ditimpahkan seolah-olah kepada dirinya. Kok ada tetangga saya tidak sakit-sakit. Kok bencana, kok ya cobaan kok ditimpahkan kepada saya, kepada orang lain kok enggak. Nah, itu tidak perlu pertanyaan itu. Jadi selama orang itu di dunia, maka akdar itu, hari-hari kesulitan itu pasti akan terjadi. Nah, cuma perbedaannya adalah bagaimana lalu menanggapi itu. Orang awam, wa amma in kunta la ta'rifu illa fil jamali fahada huwa maqamul awam. Jadi kalau makomnya orang awam itu, dia akan mengatakan bahwa dia yang ingin dia ketahui adalah sesuatu yang indah-indah saja, yaitu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, dan hal-hal yang menyenangkan. Dia tidak mau tahu dengan bahwa di dunia itu ada hal-hal yang menjadi balaun, ya, cobaan dari Allah. Ada misalnya fitnah, ada macam-macam. Nah, itu bagian dari dunia. Tetapi orang yang ma'rifah kepada Allah itu dia akan ada as-sukun wal adzab war ridha wat taslim. Dia akan tenang menghadapi itu. Dia akan tetap beradab kepada Allah, tetap ridha kepada Allah, dan pasrah kepada Allah. Bahwa yang terjadi itu tetap ada keterlibatan Allah, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas takdirnya Allah. Kalau sekarang dia sakit, berarti memang ditakdirkan oleh Allah. Tentu dia ridha dengan itu, tentu dia tetap menerima itu. Karena ridha, maka tidak membuat hatinya risau atau gelisah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, kesenangan atau kesedihan itu sebenarnya dari sisi takdir adalah sama saja, sama-sama dari Allah, sama-sama sesuatu yang dikehendaki Allah. Nah, oleh karena itu kesulitan-kesulitan itu pasti akan terjadi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kesulitan itu tidak menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita tidak murakabah kepada Allah. Kita tidak lalu menyebabkan kita lalai dari Allah. Nah, itu kesulitan pasti akan terjadi. Tetapi adalah bahwa kita tidak semakin jauh dari Allah. Sehingga sekarang adalah tidak heran kita bahwa kesulitan itu terjadi. Oleh karena itu la tahzan wa la takhaf. Oleh karena tidak takut, tidak khawatir, dan tidak takut juga dengan apa yang terjadi, karena pasti akan terjadi. Tapi sebaliknya juga lalu tidak menjadi angkuh dan sombong
dengan kesenangan-kesenangan yang Allah berikan, karena itu pemberian Allah juga. Kapan Allah memberikan dia terima, kapan Allah juga menarik juga itu dia rela. Cuma persoalannya adalah orang itu bisa menerima dengan sesuatu yang kurang, sulit menerima kalau dari dia berlebihan lalu menjadi kurang. Nah, orang yang terbiasa dengan kemiskinan itu apa saja yang dia terima enak. Tetapi orang kaya yang lalu jatuh miskin itu penderitaan yang luar biasa itu. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi itu tidak meninggalkan muraqabahnya dekat kepada Allah, sehingga dia tetap dalam kondisi baik-baik saja, artinya nyaman saja dengan Allah. Artinya ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, ya tetap nyaman. Ketika dia diberikan kesenangan, tetap kepada Allah, tetap nyaman. Nah, itu kondisi orang-orang yang lalu beriman kepada Allah. Nah, Ja'far As-Shadiq itu pernah mengatakan bahwa man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq faqila lahu wa ma dzaka qala ar-rahatu fid dunya. Orang yang meminta sesuatu yang memang tidak diciptakan oleh Allah itu, dia akan capek meminta dan tidak akan diberi oleh Allah. Lalu ditanya Ja'far As-Shadiq itu, apa yang tidak Allah ciptakan dan itu tidak akan Allah berikan? Yaitu adalah ar-rahatu fid dunya. Orang itu selamanya enak di dunia. Tidak ada. Allah tidak menciptakan itu. Mesti kesenangan dan kesulitan itu Allah pergilirkan. Hanya soal waktu saja yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain itu. Sehingga Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ini orang soleh Sulaiman Ad-Darani ini, sampai dia saking senangnya sholat Sulaiman Ad-Darani ini, dia mengatakan kepada murid-muridnya, seandainya besok pada yaumil qiyamah, seandainya lalu saya ditawari antara surga Firdaus dengan sholat 2 rakaat di hadapan Allah, maka saya akan memilih sholat, tidak memilih surga Firdaus. Itu saking senangnya sholat. Lalu ditanya, kenapa begitu? Karena kalau surga itu hanya ciptaannya Allah dan saya berhadapan dengan ciptaannya Allah, tapi ketika saya sholat besok di surganya Allah, saya langsung berhadapan dengan pemilik surga, yaitu Allah. Nah, ini Sulaiman Ad-Darani, orang yang soleh. Kata Sulaiman Ad-Darani, ju'un qalilun wa 'uryun qalilun wa dhullun qalilun wa sabrun qalilun wa qad inqadat anka ayyamad dunya. Lapar itu sebentar, kehinaan itu sebentar, kesusahan itu sebentar, sabar itu sebentar, dan itu akan berakhir dari kamu pada hari-hari dunia. Artinya bahwa kita itu mesti harus bersabar dengan apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, kesulitan itu tetap kita bersabar, tetapi tetap bersambung dengan Allah. Artinya tidak lalu semakin jauh dari Allah. Sudah mengalami kesulitan, malah dia semakin jauh dari Allah. Ketika dia senang, rajin ke masjid. Ketika mengalami susah, justru jauh dari masjid. Nah, itu terbalik, justru salah. Nah, mestinya orang itu dalam kondisi senang dia tetap tersambung dengan Allah, muraqabah dengan Allah. Dalam kondisi sulit juga dia tersambung dengan Allah, sehingga tidak lepas dari Allah.
Nah, Khalifah Umar pernah mengatakan kepada seorang laki-laki, "Idza in sabarta, madza amrullah?" Kalau kamu sabar dengan apa yang Allah takdirkan, maka tetap saja apa yang ditakdirkan Allah itu akan terjadi. Tetapi wa kunta mahjur, tetapi kamu akan dapat pahala, dapat kebaikan dari Allah. Tetapi ketika kamu resah, tidak menerima dengan apa yang Allah takdirkan, madza amrullah, ketentuan Allah tetap akan jalan. Suka atau tidak suka, ketentuan Allah akan jalan. Tetapi manakala kamu tidak suka, nah itu yang kamu masalah. Itu yang lalu menjadi masalah. Itu kamu menjadi orang yang tidak beruntung. Kalau lalu sudah permasalahannya tetap terjadi, tetapi kamu resah dan tidak mau nerima, nah itu lalu menjadi masalah. Termasuk kamu menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Sudah masalahnya tetap terjadi, kamu resah, kamu gelisah, justru tidak tersambung dengan Allah, justru jauh dari Allah. Nah itu kerugian yang luar biasa. Kerugian luar biasa. Jadi suka atau tidak suka, maka segala sesuatu itu pasti terjadi. Tetapi yang diingatkan oleh Ibnu Ajibah adalah bahwa fa innal jalala makrunun bil jamal. Apa yang terjadi itu yang berhubungan dengan jalalnya Allah. Misalnya terjadi bencana, terjadi kesulitan, itu tetap akan bersamaan dengan bil jalali, dengan kemaha kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bersamaan dengan orang sakit, maka di situ Allah memberikan rahmat. Nah, itu mesti bergandengan. Orang diberikan penderitaan oleh Allah, padahal yang sama dia diberikan rahmat oleh Allah. Jadi bisa saja ada orang tua yang lalu menderita begitu lama, tapi Allah memberikan kebahagiaan terhadap keluarga itu sampai ke keturunannya. Itu artinya bahwa bersamaan dengan ketentuan Allah, maka bersamaan dengan itu juga rahmatnya Allah. Begitu juga dengan wal jamalah makrunun bil jalal, bersamaan dengan kasih sayangnya Allah, maka bersama dengan itu juga keagungan Allah terjadi. Artinya ketika orang diberikan kesenangan, bersamaan dengan itu orang itu akan diberikan cobaan oleh Allah. Bisakah dia lewat dari cobaan itu? Sehingga imbang. Sehingga ada ulama yang mengatakan ada orang kaya yang diberikan banyak makanan, tetapi Allah memberikan kelezatan makanan terhadap orang miskin. Imbang. Jadi orang kaya diberikan banyak macam-macam makanan, tetapi kelezatannya Allah berikan terhadap orang-orang miskin. Sehingga orang miskin memakan apa saja lezat, orang kaya memakan banyak makanan yang bermacam-macam itu, tetapi tidak merasakan kelezatan seperti orang miskin. Itu luar biasanya Allah. Itu maha sempurnanya Allah. Jadi semuanya itu dibuat luar biasa. Jadi apapun, maka ketika orang menderita itu, maka dia mesti senang karena pasti Allah bersama dengan itu memberikan rahmat. Apakah rahmatnya itu diluapkan untuk dirinya, atau diberikan ke keluarganya, atau diberikan ke keturunannya? Sehingga bisa mungkin ada orang tua yang lalu menderita selama hidupnya, tapi anaknya dibuat senang oleh Allah. Jadi rahmatnya itu dilimpahkan, dikucurkan kepada keturunannya. Ada orang yang lalu dikucurkan rahmat itu terhadap seseorang karena tidak bisa mengelola, itu menyebabkan menjadikan penderitaan terhadap anaknya. Sehingga ada orang yang kaya luar biasa,
Dia bergelimang dengan harta, tapi anaknya justru jatuh pada narkoba, sehingga anaknya hancur lebur orang tuanya. Nah, itu artinya Allah itu luar biasa menjadikan sesuatu itu secara bersamaan. Jadi ada rahmat, ada penderitaan, ada rahmatnya Allah, ada rahmatnya Allah, ada cobaannya Allah. Nah, itu bersama-sama. Nah, orang-orang yang beriman itu juga Rasulullah mengingatkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Nah, hati-hati bahwa menjelaskan terkait dengan ini. Artinya bahwa dunia itu bagi orang-orang beriman dikatakan penjara, tetapi wajannatul kafiri, jadi surga bagi orang-orang yang beriman. Apakah lalu harus menderita seperti itu karena dikatakan penjara? Tidak seperti itu. Jadi dalam kitab Faidul Qadir, Syekh Al-Munawi menjelaskan tentang itu, apa yang dimaksud dunia itu sebagai penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, ada cerita menarik yang ditulis oleh Syekh Al-Munawi dalam kitab ini, yaitu ada seorang hakim dia pakai pakaian bagus, pakai kendaraan mewah kira-kira pada zaman itu. Lalu ada orang Yahudinya tanya, "Ya Syekhul Islam, taz'amu anna nabiyakum qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya Syekh, kamu itu bajunya kok indah, pakaiannya adalah pakaian indah, kendaraannya begitu istimewa. Bukankah Nabi engkau itu mengatakan bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir? Nah, itu kok tidak sesuai ya kalau begitu? Kira-kira ingin mengatakan. Lalu dia mengatakan, fa'ayyu sijnin anta fihi wa ayu jannatin ana fiha. Lalu di mana penjara bagi kamu, yang dikatakan penjara bagi kamu, dan surga bagi saya? Saya miskin, engkau kaya. Engkau pakai baju bagus sebagai orang beriman, saya orang di luar orang beriman justru pakai baju seperti ini. Lalu bagaimana dengan hadis itu? Lalu dikatakan oleh Syekh itu, orang yang alim, dan dia mengatakan, ana binisbati lima addallahu li fil akhirah minan na'im ka'anni al'an fis sijni. Saya itu seperti ini kalau dihubungkan dengan janji Allah besok di akhirat, berhubungan dengan kenikmatan surga, itu yang sekarang itu bagaikan penjara. Jadi bagaikan penjara. Jadi kesenangan yang Allah akan berikan jauh lebih nikmat besok di akhirat. Sehingga gambaran bahwa ad-dunya sijnul mu'min itu, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, itu kalau dihubungkan dengan kenikmatan akhirat. Jadi kalau sekarang saya dengan pakai kendaraan mewah, pakai baju yang bagus, itu tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan surga besok. Sehingga kalau sekarang ini bagaikan penjara lah, kira-kira begitu. Wa anta binisbati lima addalaka fil akhirah minal azab al-alim ka'annaka fi jannatin. Sedangkan engkau kalau dihubungkan dengan neraka besok, itu sudah lebih bagus. Itu sekarang itu sudah surga itu, dibandingkan azabnya Allah besok di neraka jahanam, di neraka yang pedih. Itu sudah lebih baik gitu. Nah, artinya bahwa tidak lalu dikatakan kalau orang-orang yang beriman itu lalu kalau menderita lalu dikatakan ya ada orang kafir, lalu dalam pandangan luarnya lalu dia
bergelimang dengan harta, ada orang miskin, ada orang beriman lalu tidak kaya misalnya, itu lalu berdalih dengan ad-dunya sijnul mu'min, penjaranya orang-orang yang beriman. Tetapi yang jelas bahwa apapun yang terjadi terkait dengan karakteristik dunia itu adalah takdirnya Allah. Nah, yang paling penting adalah bisa menerima ndak itu kita tersambung dengan Allah. Ya Allah, saya terjadi seperti ini, sudah tidak punya apa-apa, sudah ditimpa kemalangan itu. Ini tetap adalah karunia Engkau. Ini tetap dari Engkau. Tentu Engkau akan memberikan rahmat-Nya. Rahmat bersamaan dengan apa yang terjadi ini, disitulah juga ada rahmat-Nya Engkau. Ini itu tetap bagi orang-orang yang beriman tentu akan senang. Begitu juga dengan orang yang lalu diberikan kenikmatan oleh Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, kenikmatan ini kenikmatan dari Engkau. Engkaulah pemiliknya dan kami berterima kasih, kami memuji-Mu atas semua karunia ini. Nah, jadi orang-orang beriman itu dalam kondisi apapun dalam yang terjadi pada kehidupan dunia itu tetap tersambung dengan Allah, dan muraqabah dengan Allah itu tidak hilang dalam kondisi apapun. Itulah yang terjadi, yang seharusnya terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Ya. Ya. Kita sebagai manusia itu bahwa dalam menjalani kehidupan kita tidak menutup kemungkinan suatu saat kita mendapatkan kezaliman dari tidak. Dan pada saat kita mengalami atau ditolimi orang itu kan sebagaimana Ustaz sampaikan bahwa itu juga ada keterlibatan Allah. Kenyataannya memang kita ditolimi. Nah, sedangkan kita dalam konsep Islam itu kan kita diberikan satu konsep bahwa kita boleh membela diri. Nah, terus pada saat kita membela diri, membela itu, apakah ini kita sudah berarti kita tidak menerima terhadap apa yang kita berikan oleh Allah? Itu yang saya maksud. Ya, apa yang memang diperintahkan oleh Allah memang harus dikerjakan. Ketika misalnya kita disuruh berusaha, ya berusaha. Ketika sakit, ya berusaha. Ketika didolimi, ya berusaha untuk bangun. Tapi yang paling penting ketika didolimi, munajat kepada Allah. Karena yang bisa merubah dia itu Allah, bukan kita. Yang bisa merubah orang dolim menjadi tidak dolim itu Allah. Sehingga munajat kita kepada Allah, ya sampaikan saja kepada Allah. Doa yang paling tinggi itu munajat. Kalau doa itu kan meminta, kalau munajat itu mengadu kepada Allah. Itu luar biasa. Jadi pekerjaan para nabi, para solihin itu mengadu, artinya menyampaikan kepada Allah. Nah, kalau ketika kita dizalimi, ya sampaikan saja kepada Allah. Allah yang bisa merubah itu semua. Apakah kita tidak berusaha? Berusaha itu bagian dari perintah Allah. Jadi kita melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, karena disuruh berusaha, ya berusaha. Ketika kita misalnya beribadah, ya berusaha betul. Apakah bisa beribadah itu menjadi beribadah khusyuk betul kepada Allah? Ya itu urusannya Allah. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Misalnya apakah mungkin kita baca Quran itu seperti kita menerima wahyu dari Allah? Ada perasaan ketika baca Qurannya kayak Ikrimah itu. Ikrimah itu Quran baru dibuka begini, langsung pingsan dia. Langsung pingsan, belum dibaca, langsung pingsan. Ketika ditanya kenapa kok pingsan? Hadza kalamu Rabbi. Ini adalah kalamnya Allah Tuhanku. Jadi begitu buka langsung luar biasa. Nah itu apakah sampai suatu saat ke situ, itu karunia Allah. Itu bukan urusannya kita. Kapan kita khusyuk salat, dia pasrahkan kepada Allah. Kita berusaha. Jadi usaha itulah yang penting. Usaha itu menjadi penting dan sangat penting. Kapan kita diberi, itu urusannya Allah. Tetapi senangnya kita menerima
apa yang terjadi hari ini itu yang sangat dituntut. Senangnya kita kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi ketika dizalimi oleh manusia, kita tetap tersambung kepada Allah. Dia berbuat zalim, yang bisa mengendalikan dia berbuat zalim itu untuk tidak berbuat zalim kepada saya Allah. Oleh karena itu saya adukan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan yang terbaik. Tetapi jangan begini, ini yang tidak baik, ini termasuk yang tidak bagus. Ya Allah, itu telah menzalimi saya, mudah-mudahan dia ketabrak mobilnya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Jangan-jangan yang diminta itu tidak seimbang dengan kesalahannya. Atau misalnya kamu telah menzalimi saya, mudah-mudahan kamu dibalas seperti itu juga. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu menyampaikan itu. Ya Allah, dia telah berbuat zalim kepada saya. Berhenti di situ. Engkaulah yang maha kuasa, engkau yang maha kasih sayang, engkaulah yang maha tahu. Selesai di situ. Nah, insya Allah orang itu akan berubah dengan sesuai dengan kehendaknya Allah dan takdirnya Allah. Barangkali itu. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang saleh. Allahumma ja'alna aswatana wa aladana minas salihin wal qawamin. Allahumma ja'alna aswatana wa aladana minas salihin wal qawamin. Allahumma ja'alna aswatana wa aladana minas salihin wal qawamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.